Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial dalam rangka Quick Win Strategi Aksi Korporasi Investasi PTSK oleh PT Kilang Pertamina Internasional dengan dosen pembimbing Profesor Ainun Naim, MBA PhD. Untuk latar belakang, PTSK merupakan suatu perusahaan patungan atau joint venture antara Scan Korea dengan PT Patraniaga atau PPN. Komposisinya adalah 65% dimiliki oleh Scan, 35% dimiliki oleh PPN. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan petrokimia menggunakan UFO sebagai bahan baku untuk menghasilkan lube base oil Group 3 sebagai produk base oil. Lalu untuk latar belakang selanjutnya adalah untuk meningkatkan revenue dan portofolio bisnis KPI selain bisnis BBM fosil. Dan rencana ini merupakan salah satu strategi organisasi untuk pengembangan bisnis dengan corporate action, yaitu melakukan investasi rencana pembelian saham PTSK. Untuk rumusan masalah, di sini investasi merupakan strategi ekspansi anorganik yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh aset yang strategis untuk meningkatkan daya saingnya di sektor industri yang lebih luas. Jadi PT KPI berencana untuk melakukan investasi sebagian saham PTSK. Lalu untuk pertanyaannya, berapakah nilai indikasi wajar saham PTSK dalam rencana tersebut? Lalu apakah rencana tersebut memberikan manfaat yang layak bagi bisnis PT KPI? Tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja finansial PTSK, menilai kewajaran PTSK, lalu melakukan evaluasi dampak investasi. Untuk manfaat penelitian teoritis, ini untuk memperkaya literatur mengenai evaluasi kelayakan finansial dalam konteks investasi di sektor energi dan petrochemical. Lalu untuk praktisnya memberikan informasi yang komprehensif kepada manajemen KPI untuk mengambil keputusan yang tepat dalam investasi PTSK. Untuk tinjauan pustaka, di sini saya mengambil landasan teori diversifikasi usaha, yaitu adalah untuk memperluas produk dan jasa ke berbagai pasar atau industri yang berbeda. Lalu ada investasi, yaitu kegiatan menanam sejumlah dana atau aset yang diharapkan mendapatkan keuntungan balik di masa depan. Lalu analisis ke kinerja keuangan untuk melihat data keuangan masa lalu dan memproyeksi ke depannya. Lalu perhitungan value of the firm, ukuran dari total nilai atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu korporasi, dan yang terakhir adalah perhitungan valuasi, yaitu proses penilaian atau penentuan nilai ekonomi suatu aset, perusahaan, atau proyek. Kerangka penelitiannya, di sini saya mengambil alur untuk analisa rasio-rasio, antara lain adalah solvability, liquidity, dan profitability, lalu untuk valuasi dengan menggunakan metode discounted flow untuk mengestimasi free cash flow to the firm atau FCFF, dengan mempertimbangkan continuous value dari perusahaan PTS. Lalu yang terakhir, melakukan perhitungan manfaat investasi yang dilakukan oleh PT KPI terhadap PTSK. Metode pengumpulan data, di sini saya mengambil data primer dan data sekunder. Data primer itu saya mengambil secara langsung laporan tahunan keuangan perusahaan dari PTSK selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023. Lalu data sekunder ini saya mengambil kapasitas produksi dari perusahaan industri sejenis, proyeksi supply demand, dan juga forecast price produk utama. Instrumen penelitiannya adalah analisis rasio seperti liquidity, solvency, dan profitability ratio. Lalu di sini juga saya mengambil data proyeksi laporan keuangan, valuasi, WACC, FCFF, discounted cash flow to the firm, DCFF, dan serta perhitungan kelayakan finansial atau keekonomian. Di sini saya menghitung NPV, IRR, payback period, serta profitability index. Jadi untuk struktur bisnis saat ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa PTSK ini dimiliki oleh SKN Move, perusahaan Korea, dan juga anak perusahaan dari PT Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, dengan komposisi 65-35%. Di sini PT KPI hanya mensuplai feedstock, UFO, utilities, services, dan manpower. Untuk
profil dari PTSK sendiri terletak di Dumai. Jadi bahan bakunya UPO, produknya adalah UBase 4+ dan 6+. Untuk plan desain kapasitinya 9.000 barel per hari, lalu di revamp 2020 menjadi 12.500 barel per hari. Dan ini adalah hasil dari temuan uji tuntas keuangan dan perpajakan. Jadi sebelum dilakukan penelitian ini, dilakukan juga uji tuntas keuangan dan perpajakan untuk mengetahui posisi kas bersih Patra SK yang diperoleh pada 31 Desember 2024, yaitu sebesar 47,5 juta US. Nah, diharapkan setelah investasi, PT KPI memiliki share sebesar 14%. Jadi di sini KPI memiliki hak proporsional dari produk sebesar investasinya, yaitu 14%. Produk ini akan dijual ke PT PL, perusahaan Pertamina, namun juga terdapat potensi untuk menjual langsung ke SCAD, ke Korea. Nah, untuk pembahasan analisa rasio-rasio keuangan PTSK, di sini kita bisa melihat bahwa liquidity ratio rata-rata 5 tahun berada dalam rentang yang cukup normal dan baik, sehingga dari liquidity ratio ini perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi utang jangka pendeknya, namun dana kasnya itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Artinya bahwa manajemen capital work-nya terlalu konservatif, yaitu tidak ada investasi. Untuk solvensi, debt to asset ratio, debt to equity ratio juga PTSK juga berhasil menurunkan kembali tingkat utangnya dari tahun berikutnya. Untuk menjaga rasio-rasio tersebut, PTSK juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola kewajiban jangka panjangnya dengan menjaga struktur modal yang sehat. Lalu untuk profitability, di sini ada ROE, ada ROA, ada GPM, ada NOI, ada NPM. Secara umum, perusahaan menunjukkan tren profitabilitas yang sehat secara keseluruhan. Lalu untuk analisa asumsi dan perhitungan valuasi PTSK atau perhitungan WACC, di sini saya menghitung cost of equity dan cost of debt, diperoleh cost of equity skenario tinggi ke rendah, yaitu 13,5% dan 12,5%. Lalu untuk cost of debt, di sini saya mengambil rata-rata sekitar 4,8 sampai 4,9%, dan WACC, discounted rate, untuk melakukan perhitungan present value dari FCFF, yaitu sebesar 10,4%. Selain itu, untuk analisa sensitivity, saya juga mengambil discount rate dari referensi PT Pertamina Persero, yaitu sebesar 11,43%. Untuk pembahasan analisa perhitungan DCF PTSK, saya menggunakan dua skenario, yaitu skenario 1, skenario 2, dengan sama-sama menggunakan tingkat diskonto, namun asumsi berbeda pada volume feedstock, yaitu 7.335 barel per hari skenario 1, lalu skenario 2 9.000 barel per hari. Lalu untuk pendekatan pasar, di sini saya juga menggunakan metode EV per EBITDA dengan multiple 3,3 kali sampai 9,4 kali sebagai sanity check untuk perhitungan DCF. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa investasi yang disepakati sebesar 14% itu sebesar 25,8 juta dengan nilai wajar PTSK sebesar 184,2 juta US. Lalu apakah investasi ini dapat memberikan manfaat terhadap PT KPI? Di sini saya mengambil asumsi tahun mulai proyek 2025, operasinya berakhir 2040 dengan corporate tax 22%, Pertamina portionnya sesuai dengan investasi 14%, lifetime-nya 15 tahun, satuan mata uangnya USD. Di sini saya memperoleh NPV atau net present value sebesar 9,1 juta US, IRR 14,4%, profitability index 1,35, dan discounted payback period 11,28. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa NPV itu di atas 0, IRR juga di atas WACC 10,4%, profitability di atas 1, dan pengembalian pada 11,3 tahun.
Jadi ini memberikan kesimpulan bahwa investasi ini memberikan manfaat bagi KPI yang dibuktikan dengan perhitungan keekonomian. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan tentunya kinerja keuangan PTSK dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menunjukkan dalam range yang normal dan baik jika dibandingkan dengan industri-industri sejenis. Dari valuasi perusahaan juga diperoleh bahwa equity perusahaan sebesar 184,2 juta US. Lalu berdasarkan hasil kesepakatan dan pertemuan manajemen PTSK dan PT KPI, disepakati bahwa nilainya sebesar 25,8 juta US untuk kepemilikan 14% saham PT SK. Untuk manfaat investasi tentunya tadi dengan berbagai indikator keekonomian, NPV, IRR, profitability index, dan juga payback period, itu menunjukkan bahwa investasi ini memberikan manfaat finansial yang layak bagi PT KPI. Lalu yang terakhir, untuk saran, PT KPI, manajemen PT KPI khususnya disarankan untuk menindaklanjuti rencana investasi investasi kepada PTSK sebagai salah satu prioritas quick win dalam strategi diversifikasi portofolio bisnisnya, yaitu bergerak di bidang lube oil yang sebelumnya hanya di pengolahan minyak bumi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.